我想再少一只手。我会把爷爷们治好的。龙麒麟的宝弦是要用在这里。要是他真给你生了一窝儿子，你认还是不认？转世在即，我也不会轻易损耗性命来帮你。可还是强弩之末，开坛作法。万一他来找屠爷爷报仇？班公错，王子，圣帝有令，不得让他出关。Halo guys, selamat datang di channel Zieling. Kali ini kita akan membahas mengenai spoiler Donghua dari Tales of Herding Gods, episode 54. Oke, langsung saja kita akan membahas ke videonya. Qinmu bangun pagi keesokannya harinya di desa tersebut, ia pun melakukan peregangan. Suasana desa sangat damai dengan suara-suara hewan ternak, mengingatkannya pada desa cacat di Daksu. Segera nenek tua memanggil mereka, Qinmu dan Ling Yuxiu untuk sarapan. Qinmu kemudian membangunkan Ling Yuxiu, Banteng Hijau, dan Hulinger. Saat mereka keluar, terdengar suara dua orang di luar desa yang sedang ribut. Salah satu orang ingin bertanya arah, sementara yang lain menolak dengan marah dan bilang tahu jalan. Bahkan menyebutkan pernah memblokir gerbang selama 100 hari. Mendengar perdebatan yang akrab tersebut, Qinmu terkejut luar biasa dan segera bergegas ke pintu masuk desa. Di sana, ia mendapati dua sosok yang sangat dikenalnya, yaitu kakek buta dan kakek jagal. Luapan kegembiraan seketika menyelimuti Qinmu. Ia langsung berlari, memeluk kakek jagal, sebelum melemparkannya ke samping hanya untuk bisa memeluk kakek buta. Si buta berusaha melepaskan diri dari pelukan erat Qinmu dan memalingkan wajahnya. Sambil mengeluh pada kakek jagal karena salah jalan hingga sampai ke tempat di luar tembok besar, kakek buta panik, mengira mereka telah dibawa kembali ke Daksu atau desa mereka sendiri. Ia berteriak meminta Qinmu melepaskannya karena ia hampir mati lemas, lalu bertanya tentang keberadaan anggota Daksu lainnya seperti kepala desa dan kakek tabib. Bahkan yakin bahwa kakek tabib sedang bersembunyi. Setelah beberapa saat, kakek buta dan kakek jagal disambut oleh para lansia di desa yang mereka datangi. Para orang tua ini sangat kagum melihat kakek buta dan kakek jagal yang jauh lebih tua dan cacat, namun masih terlihat kuat dan tangguh. Sementara itu Ling Yuxiu keluar setelah mencuci rambutnya dan terkejut melihat kedua tetua tersebut. Jantungnya berdebar dan ia segera kembali ke kamarnya, mengenali mereka sebagai dua tetua yang pernah membuatnya, dan Jenderal Qin ketakutan di sungai pembangkit pada hari itu. Mengabaikan para orang tua di desa, Qinmu segera mengeluarkan karung dari pinggangnya. Sambil mengaduk-aduk isinya, ia menarik keluar sepasang kaki emas diikuti oleh sisa bagian tubuh lainnya. Lalu bertanya kepada kakek jagal, "Kakek jagal, apakah tubuh bagian bawah emas ini yang kamu hilangkan?" Kakek jagal memeriksa tubuh bagian bawah yang terbuat dari emas itu, namun menyangkal bahwa itu bukan miliknya. Dengan curiga, kakek jagal menggunakan pisaunya untuk mengirisnya, lalu menyentuh darah emas yang mengalir keluar. Ia mengenali darah tersebut sebagai milik Grand Shaman karena ia pernah bertarung dengan sosok tua itu. Kakek jagal menyimpulkan bahwa tubuh bagian bawah ini sudah kurang lebih mati dan tidak berguna. Qinmu ikut maju dan menyentuh darah emas yang sudah setengah mengeras itu. Ia menyadari bahwa darah tersebut masih memiliki sifat api tersembunyi, bahkan setetes darahnya berusaha menggeliat dan mencoba masuk ke dalam tubuhnya. Qinmu segera mengaktifkan energi vitalnya, mengubahnya menjadi Vermilion Bird Vital Qi, dan menggunakannya untuk membakar darah tersebut secara terus-menerus. Setelah mengeluarkan upaya yang cukup besar, ia berhasil menguapkan setetes darah itu. Ia menyimpulkan, karena ini tubuh bagian bawah Grand Shaman, kalau begitu, tubuh bagian bawah kakek jagal seharusnya ada pada Grand Shaman. Kakek jagal lantas menggosok janggutnya. Ia bertanya-tanya, bocah tua itu benar-benar mengagumi aku sampai sejauh itu? Ia lalu bercanda, kalau begitu apakah putra-putra yang dia lahirkan itu adalah putra-putranya? Semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa senang dan tertawa. Namun kakek buta menyela dengan lambat, jika dia benar-benar melahirkan seorang putra atau bahkan sekelompok anak laki-laki, apakah kamu akan mengakui mereka? Pertanyaan itu seketika membuat kakek jagal terdiam. Wajahnya yang sebelumnya berseri-seri langsung berubah menjadi pahit dan ekspresi senangnya menghilang sepenuhnya. Melihat kakek jagal linglung,
kakek buta beralih bertanya kepada Qin Mu. Mu'er, mengapa kamu ada di sini? Qin Mu menceritakan keseluruhan kisahnya yang memicu seruan dari kakek buta tentang keberanian Qin Mu yang benar-benar pergi untuk memblokir gerbang Istana Emas Roland. Kakek buta menjelaskan bahwa alasan mereka berdua bepergian adalah untuk pergi ke Istana Emas Roland karena mereka telah mengetahui bahwa tubuh bagian bawah kakek jagal direnggut oleh istana tersebut. Namun kakek jagal sendiri ragu apakah tubuh itu bisa disambungkan kembali, bahkan jika ditemukan. Qin Mu tersenyum dan memberikan solusi. Jika tubuh bagian bawah itu sudah mati, itu mustahil. Tapi karena tubuh bagian bawah kakek jagal ada pada Grand Shaman, dia pasti menempelkannya saat masih hidup. Selama kita menemukan Grand Shaman dan memotong tubuh bagian bawahnya, aku bisa membantu kakek jagal memasang kembali tubuhnya. Kakek buta merasa senang mengatakan bahwa itu adalah masalah kecil dan kakek jagal akhirnya tubuhnya bisa lengkap karena bahkan ia dulu tidak punya burung. Perkataan ini memicu kemarahan kakek jagal. Ia membela diri berkata, "Aku bisa mengubah energi vitalku menjadi tubuhku. Apa maksudmu aku tidak punya burung? Aku bisa buang air kecil dan buang air besar saja." Kedua kakek itu pun mulai bertengkar lagi, menyebabkan Qin Mu sakit kepala. Qin Mu segera berusaha mengalihkan pembicaraan, berkata, "Kakak senior Bashan masih terjebak di Istana Emas Roland, dan situasinya tidak diketahui." Kakek jagal menggelengkan kepalanya dan meremehkan masalah tersebut. Ia berkata tidak perlu peduli dengan Bashan, menyebutnya sebagai orang yang cerewet dan telah bertemu dengannya sebelumnya di Kekaisaran Yangkan. Kakek jagal mengaku tidak menyukai omelannya, dan bahkan sengaja pergi untuk menghindari gangguan darinya. Meskipun mengatakannya demikian, jelas terlihat bahwa kakek jagal sebenarnya cemas dan ingin segera pergi ke Istana Emas Roland karena mengkhawatirkan keselamatan Kanselir Bashan. Sementara itu, Hulinger dan Ling Yuxiu telah selesai berkemas. Ling Yuxiu pergi ke rumah nenek dan tetua desa untuk meninggalkan beberapa batang emas sebagai balasan atas keramahan mereka, dan untuk membantu para tetua yang tidak memiliki anak muda di desa. Kakek jagal memandang Ling Yuxiu, tampaknya sudah melupakan bahwa ia adalah putri ketujuh, dan berkomentar sambil tersenyum bahwa Qin Mu memiliki penglihatan yang baik, gadis ini tidak buruk. Ling Yuxiu memberanikan diri maju untuk menyambut kakek jagal dan kakek buta, dan memberitahu mereka bahwa Banteng Hijau sudah pergi makan rumput sejak pagi dan belum kembali. Kakek jagal lantas mengajak, "Ayo kita pergi dan menemukannya." Semua orang meninggalkan desa dan menemukan Banteng Hijau di padang rumput. Banteng itu sedang merumput sambil menangis, menyesali nasibnya karena harus makan rumput dan bukan sayur, mengingat tuannya yang bahkan menanam bunga untuknya. Hulinger berlari ke depan dan menghiburnya. "Banteng, berhentilah menangis. Guru tuanmu ada di sini, ada harapan untuk tuanmu." Namun ketika Banteng Hijau melihat kakek buta dan kakek jagal yang hanya tersisa tubuh bagian atasnya, wajahnya berkedut, meragukan kemampuan kedua orang tua itu. Semua orang naik ke punggung Banteng, dan Qin Mu meyakinkan Banteng Hijau, "Jangan khawatir, mereka sangat kuat. Mari kita segera pergi ke Istana Emas Roland untuk menyelamatkan kakak senior Bashan." Banteng Hijau akhirnya berlari kembali ke arah asalnya. Saat mereka pergi, Ling Yuxiu menoleh ke belakang dan melihat bahwa desa kecil yang tersembunyi di hutan sudah tidak terlihat lagi. Ia kemudian teringat perkataan para tetua desa bahwa beberapa khan di luar tembok besar saat ini saling bertarung. Ia menyimpulkan bahwa ini berarti orang-orang di luar tembok besar juga merasa terancam oleh kebangkitan Kekaisaran Yangkang. Ling Yuxiu menenangkan diri dan menjelaskan bahwa para khan di luar tembok besar berusaha membangun kekaisaran yang bersatu untuk mengumpulkan kekuatan menghadapi Kekaisaran Yangkang. Khan dari Kekaisaran Barbarian. Dipastilah pemimpin besar dengan ambisi kuat, ia khawatir jika Khan ini berhasil menyatukan tembok besar, itu akan menjadi masalah besar bagi Kekaisaran Yangkang, terutama karena Kekaisaran Yangkang sendiri sering mengalami kerusuhan sipil. Qin Mu menyetujui, menduga bahwa ini adalah ulah Istana Emas Roland. Qin Mu berpendapat bahwa sebagai tanah suci, Istana Emas Roland dapat dengan mudah mendukung Khan Barbarian Di untuk menyatukan wilayah di luar tembok besar. Namun, Qin Mu menduga Istana Emas Roland masih ragu-ragu
karena takut menciptakan kekaisaran Yangkang yang lain, yang akan membuat mereka kehilangan kendali atas wilayah luar tembok besar. Inilah sebabnya kekaisaran Barbarian belum berhasil menyatukan seluruh wilayah di luar tembok besar hingga saat ini. Ling Yuxiu merasa penjelasan itu masuk akal. Ia kemudian merenungkan masalah lain. 3 aliran sekte terbesar di kekaisaran Yangkang, sekte Dao, biara petir besar, dan kultus iblis surgawi, tidak mendukung kekaisaran. Bahkan beberapa sekte justru menimbulkan masalah. Ling Yuxiu khawatir jika kekaisaran Barbarian mendapat dukungan penuh dari Istana Emas Roland, mereka akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menyerang kekaisaran Yangkang. Setelah Banteng Hijau berlari selama hampir setengah hari, kakek buta tiba-tiba memerintahkan, "Berhenti." Banteng Hijau segera menurut. Kakek buta menunjuk ke arah barat daya dan berkata, "Pergilah ke sana. Aku bisa melihat orang-orang bertengkar di sana." Banteng Hijau merasa bingung. Bertanya-tanya bagaimana kakek buta bisa melihat orang berkelahi. Ia tidak berani bertanya dan hanya bisa mengubah arahnya ke barat daya. Ling Yuxiu juga bingung dan menanyakan hal itu pada Qinmu. Qinmu menjelaskan dengan bangga, "Kakek buta memiliki penglihatan terbaik di desa kami." Kakek buta merasa bangga. Ling Yuxiu menatap mata kakek buta yang kosong dan bertanya-tanya bagaimana logikanya orang buta bisa memiliki penglihatan terbaik. Tak lama setelah berganti arah, mereka melihat adanya cahaya pisau yang membelah gunung. Meskipun dari jarak jauh hanya terlihat sinar samar. Baru saat itulah mereka mulai mengagumi kakek buta. Ling Yuxiu masih ragu. Dia benar-benar buta? Sementara kakek jagal juga berseru, "Penglihatan buta benar-benar bagus." Qinmu tidak terkejut karena ia sangat mengenal kemampuan mata dewa kakek buta. Meskipun mata fisiknya tidak bisa melihat, apa yang ia melihat jauh melebihi orang lain. Qinmu berdiri dan melihat ke kejauhan. Sinar cahaya keemasan masih mengelilingi gunung itu. Banteng Hijau berlari kencang, dan semakin dekat, sinar cahaya menjadi lebih tebal dan melayang seperti pita yang menyelimuti gunung. Saat mereka mendekat, mereka dapat melihat. Itu adalah seni surgawi Raja Dukun. Terdapat pisau melengkung yang tersembunyi di dalam cahaya, serta wujud manusia emas dan naga emas yang bergulir. Kekuatan Raja Dukun ini mencengangkan. Hanya dukun yang mencapai alam makhluk surgawi. Namun karena Istana Emas Roland adalah tanah suci tembok besar, sebagian besar Raja Dukun mereka telah mencapai alam kehidupan dan kematian. Bahkan ada sosok setingkat Master Kultus yang berada di alam jembatan surgawi. Banteng Hijau melaju ke depan dan berhenti sekitar 3 mil dari gunung. Qinmu mengamati bahwa ada satu Raja Dukun di masing-masing dari 8 arah yang mengelilingi gunung. Qinmu menjelaskan para Raja Dukun tersebut. Raja Dukun di timur berkepala burung dan bertubuh manusia, memegang cermin aneh dengan 12 tulang putih yang memancarkan cahaya keemasan. Raja Dukun di barat bertubuh manusia dan berkepala dukun, memegang tongkat kerajaan dengan ekor melilitnya dan tengkorak emas di ujungnya, yang menembakkan cahaya. Raja Dukun di selatan adalah pria emas berkepala 3 serigala. Raja Dukun di utara memiliki kepala manusia, 2 sayap di punggungnya, dan pedang emas yang terus tumbuh dari sayapnya membentuk arus pedang yang menyerang pusat gunung. Raja Dukun di arah tenggara, barat daya, timur laut, dan barat laut juga memiliki berbagai bentuk yang aneh, seperti kepala binatang buas, 8 tangan, 6 kaki, sayap, atau mata tambahan di telapak tangan. Meskipun Qinmu akrab dengan kitab suci iblis besar, ia tetap kaget melihat keanehan dan kekuatan dari teknik yang digunakan. Di tengah gunung, serangan 8 Raja Dukun ini dihadang oleh cahaya pisau milik Kanselir Bashan. Pertempuran ini sangat dahsyat, batu-batu besar terus berjatuhan, gunung hampir hancur oleh seni suci Kanselir Bashan dan para Raja Dukun. Kakek jagal yang melihat pemandangan ini menghela napas lega dan tersenyum. Bashan masih belum mati. Mari kita kembali. Qinmu tidak tahu harus tertawa atau menangis mendengar jawaban itu, tetapi Banteng Hijau bergegas maju dengan lebih kuat. Sebelum mereka mencapai dasar gunung, kakek jagal tiba-tiba melompat ke udara. Ia mengeluarkan teknik pisau, membelah langitnya. Teriakan kaget, "Surga Khan!" terdengar dan kepala seorang Raja Dukun jatuh dari langit.
Raja Dukun tanpa kepala itu masih mengepakkan sayap burungnya. Meskipun Raja Dukun ini adalah yang terkuat, ia tewas seketika dibunuh oleh kakek jagal dalam jarak dekat, menegaskan bahwa kakek jagal berasal dari teknik pertempuran mematikan. Kakek jagal mendarat dengan tenang di punggung banteng hijau dan memerintahkan, "Tuanmu baik-baik saja sekarang, dia hanya perlu menderita sedikit, lebih banyak luka dan dia akan bisa membantai jalan keluar. Banteng hijau, bawa kita ke Istana Emas Roland." Banteng hijau ragu-ragu dan bertanya mengapa kakek jagal tidak menyelamatkan tuannya, Kanselir Bashan. Kakek jagal menolak, "Kenapa aku harus menyelamatkannya? Agar dia menggangguku." Ia mengaku merasa damai selama di desa dan sakit kepala saat teringat omelan Bashan. Ia mengancam akan memakan daging sapi banteng hijau jika terus bertele-tele, mengingatkan banteng hijau tahu pekerjaannya sebagai jagal. Banteng hijau yang sangat pintar dan menyadari bahwa ia berhadapan dengan seorang jagal babi dan sapi, langsung gemetar ketakutan dan lari tanpa banyak bicara. Dari puncak gunung, suara Kanselir Bashan terdengar. Ia jelas terluka, namun berteriak kaget dan senang. "Guru, itu adalah kamu. Aku tahu kamu tidak mati. Kamu telah meninggalkanku di belakang di Kekaisaran Yangkang selama bertahun-tahun dan melarikan diri untuk menjalani kehidupan yang riang. Bagaimana kamu akan berbaikan kepadaku? Aku punya banyak hal untuk diberitahukan kepadamu." "Cepat lari," perintah kakek jagal. Banteng hijau segera berlari menuju Istana Emas Roland. Kanselir Bashan hampir keluar dari gunung, tetapi ia segera diredam oleh 7 raja dukun yang tersisa, memaksanya kembali ke puncak. Ketujuh raja dukun itu panik. Mereka awalnya mengira Heaven Khan, kakek jagal, yang dikabarkan mati akan menyerang mereka. Semangat Kanselir Bashan juga sempat bangkit, dan ia menggunakan serangan terkuatnya untuk menunda mereka. Namun, Heaven Khan benar-benar meninggalkan Kanselir Bashan dan melarikan diri dengan banteng hijau. Kanselir Bashan merasa rugi besar dan segera mulai mengutuk kakek jagal. Banteng hijau membutuhkan waktu hampir setengah hari untuk membawa mereka kembali ke danau air yang lemah. Di sana kakek jagal memutuskan bahwa ia, kakek buta, dan Shinmu akan naik ke gunung sementara Ling Yuxiu, Hulinger, dan banteng hijau menunggu, karena ia merasa tidak akan bisa mengalahkan musuh sendirian tanpa tubuh bagian bawahnya. Tiba di depan danau air yang lemah, kakek jagal mengeluhkan bahwa Bashan masih belum membaik karena tidak mampu memindahkan danau itu. Kakek jagal kemudian mengambil napas dalam-dalam, melihat badai energi berkumpul di sekelilingnya. Kakek jagal menyedot semua awan putih di langit ke dalam perutnya. Ling Yuxiu kaget, menyadari bahwa kakek jagal adalah praktisi legendaris terkuat dari teknik pertempuran. Kakek jagal yang hanya memiliki tubuh bagian atas, menghembuskan napas yang disedotnya. Seketika, air danau itu terangkat, ombaknya meledak dan menghantam gunung salju di kejauhan. Danau itu mengering dan dasarnya bersih tanpa lumpur. Shinmu merenungkan kekuatan teknik pertempuran yang luar biasa dan mengapa ia harus berlatih. Teknik Overlord Body 3 Elixir yang tidak mengajarkan seni dewa atau teknik penyempurnaan tubuh. Di Istana Emas Roland, keributan pecah melihat kakek jagal meniup air danau tersebut. Grand Shaman adalah pemimpin sekte Istana Emas. Ia mengaku bersalah karena telah menyusup ke Kekaisaran Yangkang dan mengambil tubuh bagian bawah kakek jagal setelah kakek jagal terluka dan menempelkannya ke tubuhnya sendiri karena ia iri pada kekuatan jagal. Grand Shaman tahu bahwa Heaven Khan, kakek jagal yang dikabarkan mati itu, kini telah kembali untuk mengambil kembali tubuhnya. Dan ini adalah mimpi buruknya yang menjadi kenyataan. Dengan marah, Grand Shaman berbalik dan masuk ke aula suci. Di sana, terdapat 18 kuil. 17 di antaranya berisi kerangka emas berbentuk manusia dan binatang. Di kuil ke-18 duduk seorang tetua yang sangat kurus, kulit dan tulang, yang tampak seperti sudah mati. Grand Shaman berlutut, "Grandmaster, Heaven Khan ada di sini." Tetua kurus itu membuka matanya yang tajam dan bertanya, "Di mana anak suci reinkarnasi yang aku minta kamu temukan?" Grand Shaman saat ia menjawab dengan pahit, "Aku belum menemukannya." Tetua dukun itu sangat marah karena dia gagal menjadi dewa karena hal tersebut. Ya mungkin cukup sampai sini saja spoiler dari Mimin tentang Tales of Herding Gods episode 48.
Terima kasih Ci sudah menyaksikan videonya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.